Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، أيها الطلاب الأحباء، alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang telah memberikan karunia yang sangat banyak kepada makhluknya, dan juga dialah zat satu-satunya yang memberikan rezeki kepada kita semua, dan dialah zat yang telah memudahkan langkah kita, hati kita untuk terus dalam istiqamah talabul ilmi. Maka ini adalah salah satu nikmat yang paling besar. Setelah orang itu bisa mengenal Islam dan iman, maka dia punya himmah, punya semangat dalam talabul ilmi. InsyaAllah pada kesempatan malam ini, ya, jadi kajian kita selang-seling. Jadi kadang tematik, kemudian kita lanjut lagi al-kabair, kemudian di tematik dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mendapatkan faidah yang sangat besar. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang akidah seorang muslim. Kemudian sekarang kita akan mengkaji bersama tentang min aqwalis salaf fi adabi talabil ilmi. Ya, petuah ataupun nasihat dari para salaf dalam menuntut ilmu, ya, atau adab-adab dalam menuntut ilmu, ya. Jadi tulis semuanya, ya. Nasihat para salaf dalam adab-adab penuntut ilmu, ya. Jadi intinya ada adab-adab penuntut ilmu. Sebagaimana kata para ulama, fayahtaju talibul ilmi aktsar min ghairihi ila tahalli bi mahasanil al-adab. Jadi sudah menjadi kebutuhan bagi penuntut ilmu mereka untuk memiliki hiasan dengan apa? Dengan mahasanil adab. Mereka harus memiliki perangai-perangai yang bagus dalam masalah adab, karena talabul ilmi itu ada adabnya. Wa makarimil akhlak, dan mereka harus memiliki apa? Akhlakul karimah. Apa akhlakul karimah? Akhlak yang mulia. Hatta yasdu ilmuhu wa yanmu wa yanfa'u bihi nafsahu wa ghayruhu. Supaya apa? Supaya ilmunya itu bisa berkembang, dan ilmunya itu bisa bermanfaat untuk siapa? Ilmu bermanfaat untuk siapa dulu? Untuk diri sendiri dan wa ghairihi, dan orang-orang lain. Jadi niat yang paling utama dalam talabul ilmi, apa hukumnya talabul ilmi? Wajib. Pada dalilnya, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kalau hukumnya wajib, berdosa tidak orang yang nggak belajar ilmu agama? Berdosa. Karena kedudukannya seperti sholat fardu. Orang nggak sholat fardu berdosa, karena hukumnya wajib.
Nggak ada nanti di hadapan Allah, ya Allah dulu saya nggak belajar ilmu agama karena saya sibuk, karena saya mengurusi masyarakat, saya mengurusi rakyat, saya punya pekerjaan yang banyak. Jadi nggak ada di hadapan Allah. Dia akan apa? Untuk istilahnya dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk berargumentasi seperti ini tidak diterima, karena itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan telah berilmu itu minal mahd ilal lahad, sejak dia lahir sampai apa? Lihat lahad, sampai meninggal dunia. Jadi nggak ada istilahnya sudah pensiun atau mantan santri, nggak ada. Selama dia masih hidup, maka dia tetap wajib untuk belajar. Kenapa? Karena kebutuhan kita dengan ilmu itu melebihi daripada makan. Yang makan itu berapa kali sehari? 2, 3 gantung. Ada yang sekali, dan 2 kali, ada 3 kali, ada 4 kali, 5 kali. Tergantung apa? Kantongnya masing-masing. Isi kantongnya kalau nggak punya nggak bisa makan. Adanya utang-utang dan minta-minta. Jadi kemudian yang perlu dipahami, ya, adab-adab dari bagi penuntut ilmu yang disampaikan oleh para salaf seperti perkataan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Jadi perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan ta'addabu tsumma ta'allam, ya, beradablah kalian kemudian belajarlah. Katakannya dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pelajarilah, ya, apa yang pertama ini beradablah, kemudian belajarlah, pelajarilah ilmu. Jadi mana yang diutamakan, adab atau ilmu? Ya, adab, ya, ta'addabu tsumma ta'allam, pelajarilah adab, kemudian pelajarilah ilmu, atau beradablah kemudian berilmu, sama kalimatnya. Pelajari adab atau beradab kemudian berilmulah, atau pelajari ilmu, sama, ya. Kemudian qala Ibnu Mubarak rahimahullah, berkata Abdullah Ibnu Mubarak, ini ulama dari kalangan tabi'in, kata beliau, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaj minna ila katsiri minal ilmi. Jadi kami ini, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ya, kami ini, kata beliau, ya, sedikit, ya, adabnya. Kami ini membutuhkan adab itu sedikit daripada apa? Membutuhkan ilmu, ya. Artinya memiliki adab yang sangat sedikit dan memiliki ilmu yang banyak, ya. Nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsiri minal ilmi. Kebanyakan manusia itu mereka membutuhkan ilmu yang banyak, ilmu yang besar, tetapi adabnya sedikit, maksudnya seperti itu, ya. Kenapa seperti ini? Karena kebanyakan manusia itu malas belajar tentang adab. Banyak aturan gitu ya, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini kan malas. Tapi kebanyakan manusia itu dia semangat dalam thalabul ilminya. Jadi inilah ungkapan beliau, padahal kita ini lebih butuh daripada adab ketika ilmu itu sendiri. Sehingga ada ungkapan dari para salaf ini, kami dahulu mempelajari adab itu 30 tahun. Belajar adab itu 30 tahun. Kemudian kami belajar ilmu 20 sampai 30 tahun. Artinya apa? Artinya perhatian para ulama salaf itu dengan adab sangat kuat daripada dia mempelajari ilmu itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh, ya, Hajjaj bin Artah, ya, inna ahadakum ila adabi husni ahwaju min ila 50 hadithan. Sesungguhnya di antara kalian, ya, untuk memiliki adab yang bagus itu lebih kalian butuhkan daripada apa? Kalian mempelajari, menghafal 50 hadis, ya. Jadi hendaknya kalian itu memiliki adab yang baik, ya. Kebutuhan kalian untuk mendapatkan adab yang baik
itu lebih daripada kalian mempelajari 50 hadis ya. Itu juga yang disampaikan oleh ya Ibrahim bin Habib bin Syahid ya. Qala li abi ya bunayya ya, wahai putraku ya, ayatul fuqaha wal ulama wa ta'allama minhum wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim ya. Jadi ketika Ibrahim bin Habib bin Syahid rahimahullah, dia mengatakan kepada putranya, wahai putraku ya, hendaknya engkau datangilah iti al-fuqaha wal ulama, datangilah majlisnya para ulama dan datangilah majlisnya para fuqaha, dan pelajarilah dari mereka ya tentang ilmu-ilmu yang ada, dan ambillah adab-adab dari mereka dan akhlak-akhlak dari mereka, dan apa istilahnya ketua ataupun petunjuk ataupun taujihat arahan dari para ulama. Hanya ini penting kita menghadiri majelis ilmu. Jadi belajar ini bukan yang penting masuk kelas kemudian buka bukunya kemudian dibaca, kemudian setelah selesai dilempar berdoa selesai. Nah seperti itu ya. Jadi kita ini kalau nggak pernah menghadiri majelis ilmu, kita ini tidak akan pernah tentang memahami adab. Ini penting. Beda kalau kita belajar di kelas dengan kita menghadiri majelis ilmu seperti ini, itu akan lebih masuk gitu ya. Kenapa? Karena mempelajari adab itu sangat penting. Sehingga para ulama ini ya, kalau antum perhatikan itu ada mereka ini berjam-jam itu duduk di majelis ilmu. Ada sebagian jamaahnya, pesertanya ataupun yang hadir itu tidak berani menolehkan pandangan kanan kiri. Apalagi main-main sama pulpen, sama pensi, tidak ada berani seperti itu. Itu ada ya. Ada dalam bermajelis ilmu seperti itu. Jangankan masalah ini ya. Pernah suatu ketika di majelisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di majelisnya Umar bin Khattab seperti ini, kemudian Umar bin Khattab itu menjumpai aroma ya, aroma yang kurang sedap, ada yang buang angin gitu. Akhirnya apa? Akhirnya sahabat Umar bin Khattab ini menanyakan, siapa di antara kalian yang buang angin? Semuanya tidak ada yang berani ngaku. Ngaku ditangkap. Kemudian setelah itu apa? Semua itu pada melihat ini kanan kiri, siapa yang nggak berani ngaku. Akhirnya setelah itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kok tidak ada yang keluar dari majelis untuk mengambil air wudu. Kalau ada yang keluar dari majelis mengambil air wudu, berarti tersangkanya itu berarti yang batal wudunya ya, buang air. Jadi setelah lama duduk ditanya nggak ada yang ngaku, kemudian tidak ada yang keluar dari majelis ketika musolat itu mengambil air wudu. Akhirnya apa? Sahabat Umar dalam rangka menjaga perasaan orang yang buang angin ini disuruh mengambil air wudu semua, sama wudu semua. Jadi supaya apa? Supaya tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Intinya apa? Intinya kalau kita tidak hadir dalam majelis ilmu, kita ini nggak punya adab ya. Hanya dalam majelis ilmu itu diantaranya kita ini nggak boleh ya mainan gitu ya, coret-coret buku nggak ditulis tapi di gambar gitu. Jadi gambar Spiderman, jadi gambar di situ ya, ada kartun-kartun dan sebagainya, nggak seperti itu. Apalagi main HP, itu nggak ada adabnya seperti itu ya. Jadi apa dalam hadir majelis ilmu itu kita harus mencatat ya. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu saydun ya. Jadi ilmu itu seperti hewan buruan. Qais suyudaka bil kitabah. Ikatlah hewan buruan kalian itu dengan tulisan. Dicatat ya. Apa yang kita dapatkan kita catat. Jangan terus kita nggak paham, nggak mencatat, ketika ditanya paham itu
pahimna, tapi kepalanya ngangguk-ngangguk, ternyata ngangguk, nggak paham. Ketika ditanya nggak bisa jawab, nggak seperti itu. Jadi ada dalam majelis ilmu ini ketika nggak paham kita bertanya, jangan malu. La yatrul ilma al-mustahi wal mustaqbi. Tidak akan pernah belajar ilmu agama orang yang pemalu dan orang yang sombong. Jadi kalau kita nggak paham, kita diperintahkan untuk bertanya. Kemudian di antara ungkapan pernyataan dari para ulama seperti Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan, "Kunna naqli al-'alima, fama nata'allama min adabihi ahabbu ilaina min ilmihi." Jadi kata Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan, kami ini mendatangi majelis ilmu dari seorang alim, dan kami ini fama nata'allama min adabihi, ya. Dan kami ini terus mempelajari adabnya, lebih kami sukai daripada kita mengambil ilmunya, ya. Artinya apa? Kita untuk mengambil adabnya, bagaimana sih adab dalam bermajelis, ya. Jadi ada bermajelis seperti tadi, jadi tempat duduknya tidak geser, ya. Kemudian tetap mencatat, menulis. Kemudian di antara adabnya dalam bermajelis ini, ya, ketika ada temannya ngantuk, dipijitin, disuruh mengambil air wudhu, ya, tidak mengganggu. Kemudian di antara adabnya dalam bermajelis ilmu tidak bercanda, itu adab, ya. Jadi adab-adab seperti ini harus kita miliki, kata Imam Az-Zuhri. Dahulu kami ini ketika menghadiri majelisnya seorang alim, seorang ulama ini, lebih kami sukai mempelajari adab daripada kami mengambil ilmunya, ya. Jadi ambillah adab sebelum kalian mempelajari ilmunya. Kemudian yang dikatakan oleh Ibnu Wahab, ya, alladzi naqalna min adabi Malik aktsar mimma ta'allamnahu min ilmihi. Jadi Ibnu Wahab, ya, beliau mengatakan yang kami dapatkan dari adabnya Imam Malik itu lebih banyak daripada kami mempelajari ilmu beliau. Apa yang didapatkan, ya, adab-adabnya dari Imam Malik itu sangat banyak, ya. Jadi mereka ini kuat berjam-jam duduk di majelis ilmu, mencatat, kemudian menanyakan, kemudian ketika ada yang bertanya, menanyakan ketika dikasih kesempatan, bukan ketika pemateri ini sedang menyampaikan materinya kemudian langsung dipotong, gitu, ya, pembicaraannya atau materinya, itu nggak berada. Jadi adabnya itu ketika selesai kajian kemudian dikasih waktu untuk bertanya, baru bertanya, itu di antara adab-adab thalabul ilmi, ya. Jadi adab-adab thalabul ilmi seperti itu, ya. Kemudian kalau di zaman salaf, ya, jadi orang ini, kalau orang Arab ini kan anak laki-laki yang usianya masih remaja, itu kan seperti anak perempuan, imut-imut, ya. Jadi cimutnya, jeli imutnya. Jadi ketika orang Arab ini, laki-laki itu seperti itu, makanya ada sebagian mereka itu makruh hukumnya, gitu, ya, dibenci ketika di situ dalam suatu majelis ada laki-laki yang tampan tapi wajahnya itu seperti perempuan. Nah, ini akan menimbulkan suatu fitnah. Sehingga bagaimana caranya? Supaya untuk tidak sering ta'amul dengannya, sering mendekati, dicoleki, kemudian banyak interaksi dalamnya, maka ini akan menjadikan sebuah fitnah. Itu namanya amrah, ya. Jadi sesuatu yang bisa mengalihkan pandangan orang lain, yang harusnya dia itu bisa mencatat, bisa memperhatikan syekhnya atau gurunya, tapi pandangannya itu tertuju dengan laki-laki, anak laki-laki yang masih remaja tapi wajahnya itu seperti wanita. Itu di antara adabnya. Jadi ada penting sekali kita mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Begitu juga yang disampaikan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau mengatakan al-wajibu an yakuna talabul hadis akmalun nasi adaba. Jadi kata Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah,
Seorang yang mempelajari ilmu hadis itu harusnya orang yang paling sempurna adab. Jadi ada suatu riwayat dahulu ketika ada ulama mencari satu hadis. Mencari satu hadis ini melihat diriwayatkan dari si fulan. Kemudian ketika dia ingin mengambil satu hadis, melihat ternyata orang yang meriwayatkan hadis itu pernah berbohong dengan binatang. Dia mengambil kirbah itu tempat untuk makan unta. Kalau di tempat kita ya seperti mangkok lah. Jadi untuk memanggil ayam cara memanggil ayam itu gimana? Seplekin atau per. Akhirnya padahal di dalam mangkok itu nggak ada isinya, supaya ayamnya itu mendekat kepada tuan, pada pemiliknya. Nah, ketika berbohong dengan binatang aja itu tidak jadi diambil hadisnya. Nah, dalam riwayat itu kirbah, yaitu yang biasa untuk ngasih makan unta. Ya, ambillah tadi supaya untanya itu mau mendekat. Ternyata setelah didekati kosong rokok, nggak ada apa-apanya. Wasan saya sudah mendatangi kamu ternyata di PHP ini. Ya itu sudah si unta itu ya merasa ya, di PHP ini itu menyesal ya. Tapi karena dia binatang jadi nggak bisa ngomong. Kalau manusia ya bisa ngomong ya, bisa ambil batu gitu. Kamu sudah bohong, ambil sandal dilemparkan. Jadi kalau orang yang berbohong dengan binatang itu sudah tidak diambil ilmunya, tidak diambil hadisnya, apalagi kalau berdusta dengan orang lain, apalagi kalau mengambil barang orang, apalagi kalau menggosok ya sandal, sepatu, baju, peci ya, tang ya, pas bajunya kehujanan ya, nggak punya kaos diambil kaosnya temannya di lemari ya. Kemudian langsung pakai gamis. Jadi pura-pura nggak tahu ternyata dia yang mengambil kaosnya. Ya. Jadi ini termasuk orang yang tidak bisa diambil ilmunya. Ya. Dia berbohong dengan binatang aja itu nggak jadi diambil ilmunya. Apalagi dia berbohong sampai gosok, sampai mengambil hak orang lain, maka ini jelas tidak bisa diambil ilmunya. Ini kata Khatib Al-Baghdadi. Jadi harus seorang yang menuntut ilmu hadis itu orang yang paling sempurna dalam masalah adabnya. Wa asyaddal khalqi tawaddu'a, dan hendaknya orang yang mencari hadis, yang penuntut ilmu hadis ini orang yang paling tawadhu. Apa tawadhu? Rendah diri atau rendah hati? Apa bedanya rendah diri dengan rendah hati? Yang benar rendah hati atau rendah diri? Rendah hati. Apa rendah hati? Kalau rendah diri? Tidak sombong. Rendah diri sombong? Tidak sombong. Tidak sombong. Apa pengertian? Apa bedanya rendah hati dengan rendah diri? Kalau rendah hati itu artinya tawadhu, tidak sombong, tidak pamer dengan apa dia diri. Kalau rendah diri artinya merendahkan diri kepada orang lain, itu nggak boleh. Kita hanya boleh merendahkan diri kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tadallul al-khudu' at-tadallul. Jadi kita harus merendahkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kepada manusia enggak boleh. Tentang dia orang kaya ya, naik mobil Pajero, kemudian kita bertemu sampai berunduk-unduk, monggo padahal kasih apa-apa ya. Jadi ini enggak boleh menunjukkan kita ini rendah di hadapan manusia, enggak boleh. Seorang muslim itu harus punya izzah, punya kemuliaan di hadapan orang lain, apalagi orang awam ya. Jadi ilmu itu lebih mulia daripada harta. Kemudian kata Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ya, wa a'dhamuhum nazahatan wa tadinan wa aqalluhum qaishan wa ghadban.
Jadi para penuntut ilmu hadis ini adalah ya, mereka ini orang yang bisa menjaga ya, akhlak, bisa menjaga waraknya, bisa menjaga hatinya. Kemudian mereka yang paling sedikit orang yang marah ya. Jadi kalau ada masalah dikit marah lagi. Jadi marah lagi, maka seperti ini nggak pantas dia untuk menuntut ilmu hadis, yang mencari ilmu hadis ya. Jadi bawaannya tenang, bawaannya tidak rusak-rusuk, bawaannya itu tidak tergesa-gesa. Begitu juga yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, min adabil muta'allim, di antara adab-adab orang yang menyampaikan ilmu ataupun guru ya, taharatun nafsi an rada'il akhlaq wa madmum ya, wa madmum al-awsaf wa sifatur radi'ah mithlu al-ghadab wa syahwat wal haqq wal haqq wal hasad wal kibr wal ujub wa akhwatiha. Jadi kata Imam Ghazali, perlu kalian tulis ya, kata Imam Ghazali rahimahullah, adab bagi orang yang menyampaikan ilmu. Siapa namanya? Orang yang menyampaikan ilmu namanya apa? Guru atau ustaz, atau pokoknya orang yang menyampaikan ilmu. Itu dia harus taharatun nafs, harus mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya dari apa? Dari akhlak-akhlak yang buruk ya. Dari akhlak-akhlak yang tercela ya. Itu bagi orang yang ingin menyampaikan ilmu, kita harus membersihkan jiwa kita dari apa? Akhlak yang buruk atau sifat-sifat yang tercela. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Orang yang ingin mengajarkan ilmu agama harus membersihkan jiwanya dari akhlak yang buruk dan sifat-sifat yang tercela. Seperti apa? Ditulis seperti wada, mana wada? Marah. Kemudian syahwat ya, artinya yang memiliki syahwat yang bergejolak ya. Kemudian syahwatnya untuk melakukan keburukan. Kemudian hasad, iri, dengki, sombong, ujub dan sebagainya. Itu kata Imam Ghazali. Jadi orang yang ingin menyampaikan ilmu, hendaknya dia harus membersihkan jiwanya dari penyakit-penyakit hati ya, daripada apa? Akhlak-akhlak yang buruk, kemudian sifat-sifat yang tercela ya. Seperti apa tadi? Marah, kemudian syahwat, kemudian hasad, iri, dengki, kemudian sombong dan ujub. Ini harus dibersihkan. Makanya ada namanya tazkiyatun nufus, untuk membersihkan jiwa kita ini, membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit ya. Karena ilmu inilah tidak akan singgah lama di dalam hati seseorang kalau hatinya itu kotor. Hati yang kotor seperti tadinya, hati yang kotor dari perangai-perangai yang buruk, dari sifat-sifat yang tercela. Jadi mudah ya tantrum. Apa tantrum? Tantrum itu anak yang teriak-teriak. Jadi dikasih tahu sedikit langsung teriak-teriak, nangis gitu. Itu tantrum. Kemudian ada yang yaitu karena kesenggol sedikit langsung marah-marah ya. Jadi langsung tensinya naik, langsung dia ambil sandal dilempar ke teman. Padahal cuma kesenggol sedikit ya. Atau minta sabunnya ya. Jadi minta sabunnya hanya berapa lintir dari deterjen. Wah, langsung marah-marah ya. Kamu nggak izin dulu, kamu mencuri, kamu maling. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi kita ini apa istilahnya, kita ini nasib ya, satu nasib seperjuangan. Jadi kalau kita melihat teman kita yang memang sedang butuh bantuan, ya kita kasih. Jangan sampai dia nggak berani minta, akhirnya malah mengambil ya. Jadi kita hilangkan semua dari penyakit-penyakit hati. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, atau kalau kita ingin menyampaikan ilmu.
Begitu juga kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah. Syekh Nasir As-Sa'di itu gurunya Imam atau Syekh Utsaimin. Syekh Nasir As-Sa'di punya kitab namanya Taisir Karim Rahman. Ya, itu gurunya Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan min a'dhami ma yata'ayyanu 'ala ahli al-'ilmi wal ittisaf bima yad'u ilayhi al-'ilmu min al-akhlaq wal a'mal. Perkara yang sangat besar oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, di antara perkara yang besar yang dapat menolong, yang dapat membantu kepada orang yang berilmu, di antara perkara yang besar yang dapat membantu bagi orang yang berilmu, al-ittisaf bima yad'u ilaihi al-ilm. Dia harus memiliki sifat al-ittisaf, dengan apa yang ia cari daripada ilmu, itu dengan akhlakul karimah, akhlakul karimah dan amal soleh. Jadi hendaknya kalau kita supaya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hendaknya kita ini kita harus banyak al-ittisaf. Jadi ittisaf itu dengan sifat-sifat yang dicari, yang digapai bagi para penuntut ilmu. Dia harus memiliki akhlakul karimah dan juga dia harus menyibukkan dengan amal-amal soleh. Itu kalau kita ingin dapat ilmu bermanfaat. Jadi setiap hari bukan yang dipikirkan itu maksud terus ini pagi atau mau lagi siang atau mau lagi sore. Jadi bukan itu, boleh kita itu jajan, boleh kita ini untuk beli sesuatu, tapi pikirannya itu jangan kesana terus. Jadi pikirannya kapan kita harus belajar, kapan kita istirahat, kemudian kapan kita harus olahraga, harus tahu waktu. Jadi inilah yang dimaksud dengan disiplin. Disiplin dalam menuntut ilmu, kita harus bisa mengatur waktu kita sendiri. Karena kalau kita nggak atur ilmu waktu ini, maka al-waktu as-sayf. Jadi waktu itu seperti apa? Pedang. Ilam taqta'ahu fa'aka. Kalau engkau tidak bisa mengendalikan, memutus daripada waktu yang kalian gunakan bercanda, bermain-main, maka pedang inilah yang akan memhunuskan. Jadi makanya kita harus memanfaatkan daripada waktu yang ada. Jadi para penuntut ilmu atau orang yang supaya dia bisa mendapatkan ilmu, perkara yang sangat besar yang bisa membantu dia untuk thalabul ilmi. Yang pertama dengan akhlakul karimah, yang kedua dengan amal soleh. Fahum ahaqqun nas bil ittisafi bil akhlaqi al jamilah wa tahalli min kulli khuluqin radhiyyin. Jadi mereka lah manusia. Para ulama itu adalah manusia-manusia yang selalu dihiasi akhlak mereka, adab-adab mereka. Akhlakul yang karimah, akhlak yang bagus, akhlak yang sopan. Jangan sampai di kelas jadi memanggil gurunya itu dengan panggilan namanya, nggak ada pak, nggak ada bu, ini nggak sopan, nggak beradab. Lalu kalian dapat ilmunya nggak akan manfaat, nggak ada keberkahan. Kemudian ketika yang mengajar misalkan ibu guru, ustadzah, kalian juga harus jaga adabnya. Jangan malah digodain, jangan malah sering dibuat mainan, buat candaan, nggak boleh. Tetap harus dijaga akhlaknya, dijaga adabnya. Jangan malah nggak ada apa-apa, teriak sendiri, ketawa-ketawa, padahal nggak ada apa-apa. Ini tanda-tanda ODGJ. Jangan sampai di kelas itu ada orang yang terjangkit terkena penyakit itu. Jadi karena ada gangguan, nggak ada apa-apa, ketawa sendiri. Nggak ada apa-apa, kemudian dia jalan sendiri sambil ketawa-ketawa. Ini nggak beradab. Jadi ketika di kelas, di majelis ilmu, hendaknya kalian itu untuk memberikan penghormatan.
sopan santun ya. Ketika bertanya pun juga disampaikan dengan bahasa yang sopan, yang halus ya. Kalau memakai bahasa Jawa ya pakai bahasa yang halus ya. Bukan bahasa ngopo ya. Masa gurunya dipanggil kowe, Pak tukang bakso. Jadi nggak beradab itu menggunakan kalimat bahasa Jawa ngopo ya. Kalau mau pakai bahasa ya bahasa Jawa yang halus ya. Kalau nggak bisa ya pakai bahasa Indonesia. Begitu ya. Jadi perlu kalian itu punya ada. Ya. Kemudian ketika bertemu ya, bertemu dengan ustadznya, gurunya pun juga mengucapkan salam ya. Bukan diganti salam itu dengan kalimat-kalimat yang lain ya. Selamat pagi bro, jadi nggak boleh seperti itu ya. Masa gurunya dipanggil bro, itu nggak beradab namanya ya. Jadi harus memanggil ya Pak ya, atau guru, Pak guru atau Ustaz. Jadi ada adabnya. Kenapa? Karena usianya aja udah berbeda ya, usianya jaraknya jauh, apalagi dengan panggilan-panggilan yang lain ya. Kemudian ketika yang ngajar misalkan guru ya, dia nggak boleh juga berjabat tangan ya. Jadi nggak boleh ya. Kalau saya pelajaran bu ya, mau jabat tangan biar dapat ilmu yang berkah, modusnya seperti itu. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus punya adab, punya akhlak ya pada guru ya. Jangan ketemu guru seperti maling ketemu polisi, lari-lari nggak mau berhadapan ya. Takut ya. Itu juga nggak berat. Jadi ketika ketemu dengan guru, ketemu ustaz ya, harus mengucapkan salam ya. Jadi nggak boleh salam itu diganti selamat pagi Pak, selamat siang, selamat sore, nggak boleh. Jadi harus diucapkan salam, berjabat tangan, itu insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu yang berkah gitu ya. Kemudian kata Syekh tadi As-Sa'di rahimahullah ya, wa tahalli min kulli khuluqin radiyyin. Jadi bagi penuntut ilmu itu harus memiliki perangai yang bagus, akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Jauhkanlah daripada akhlak-akhlak yang buruk gitu. Jadi tidak seperti dalam kelas itu orang yang seperti orang tak. Jadi ketika dia bicara kepada gurunya itu sebenarnya gurunya ustadznya mendengar ya. Tapi dia berteriak-teriak sendiri, seperti tinggal di hutan sendiri, seperti orang hutan. Ya. Ini tinggal dilempar aja ke belakang pojok kalau ada santri yang seperti itu. Jadi ketika di kelas itu ya bicara dengan sopan, ya, jangan teriak-teriak sendiri. Kemudian ketika dijelaskan ya, di dalam kelas pun juga diperhatikan, dicatat, ya. Kalau nggak paham ditanya, jangan terus apa? Baru ustadznya, gurunya mengajar, menulis, menyampaikan, menjelaskan, ditinggal gambar pulau ya. Nanti di kelas bukunya gambar pulau. Kalau ditanya kamu nulis apa? Saya gambar pulau Pak. Ini nggak beradab. Jadi dicatat ya, ditulis. Ketika nggak paham ditanya ya. Jadi diperhatikan adab-adab seperti ini. Jadi jangan ngatuan ya. Jangan ngatuan, jangan tiduran di kelas, itu harus semangat ya. Harus ihris ala ma yanfa'uka, kata Nabi. Semangatlah kalian dalam belajar, beradablah dalam belajar. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan itu akan mendapatkan keberkahan ya. Kemudian yang terakhir kata Al-Alama Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid rahimahullah ya, di antaranya yang harus dimiliki bagi para penuntut ilmu, laqad tawarattu mujibati syara' ala anna tahali bi mahasin adab wa maqalim akhlaq wal hudil hasan wa samtu salih simatu ahli Islam ya. Jadi orang yang memiliki akhlakul karimah, memiliki adab yang baik, itu salah satu simbol daripada Islam ya, karena agama Islam itu menjunjung tinggi tentang akhlak, tentang adab. Jadi ketika kalian itu berbicara kepada orang yang lebih tua, dipelankan suaranya ya, kemudian tidak dibalik gitu ya. Ketika berbicara sama temannya itu halus, lembut, senyum. Tapi ketika berbicara dengan orang tua, dengan ustaz, dengan gurunya, teriak-teriak. Ya, Pak harusnya nggak seperti ini Pak. Sampai salah, gurunya disalahkan.
Nah ini gak beramil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana." Bukan termasuk dari umatku orang yang tidak tidak memuliakan orang yang lebih dewasa. Orang yang lebih tua itu dihormati. Kemudian yang lebih kecil harusnya disayangi. Disayangi adik kelasnya, disayangi yang lebih kecil. Seperti itulah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah salah satu simah. Simah itu artinya simbol daripada para penuntut ilmu. Mereka itu harus memiliki akhlakul karimah. Wa huwa athmanud durrati fi taji syar'i al-mutahhir. Maka itulah akhlak perangai yang bagus, perangai yang indah. Itu sesuatu yang paling berharga, ya, paling berharga bagi para thalabul ilmu. La yasilu illa bil mutahalli bi adabihi. Seorang itu tidak akan mendapatkan ilmu sampai dia itu menghiasi perbuatannya itu dengan adab, dengan akhlakul karimah, ya. Jadi al-mutahalla an afatin. Jadi dia harus menghilangkan al-mutakhalliyan anil afati, harus menghilangkan akhlak-akhlak perbuatan-perbuatan yang buruk. Jauhilah ya ucapan-ucapan yang sering berdusta, ya. Jadi orang yang berdusta, orang yang bohong, jauhilah. Itu gak pantas bagi para thalabul ilmi. Apalagi yang banyak omong-omong, banyak ngobrol, banyak seperti tahun kosong gitu ya. Jadi gak ada buktinya sama sekali, tapi semuanya diobrolkan, semua diomongkan, ya. Makanya tahun kosong nyaring bunyinya, ya. Orang yang banyak ngomong, yang ngobrol itu sudah bisa dipastikan otaknya itu kosong, gak ada memorinya, ya. Jadi gak ada memorinya, gak ada isinya. Itulah orang yang kosong. Sebaliknya orang yang punya ilmu, dia harus tawadhu, ya. Harus bisa menjaga ilmunya dengan akhlakul karimah, kemudian menjaga dengan tawadhu, gitu ya. Kemudian menjaga dengan ucapan-ucapan yang baik, ya. Tidak semua binatang, ya, apa yang ada dalam hutan itu diabsen semua. Ada masalah sama temannya, diabsen di binatang. Itu bukan akhlakul karimah, bukan adab-adab bagi para thalabul ilmi. Demikiannya ayat tulabah, ya. Apa yang kalian tulis? Kalian tulis apa? Gambar atau tulis? Coba dibaca. Jiwa dari akhlak yang seorang guru harus mensucikan jiwanya dari akhlak yang tercela seperti marah, syahwat, hasad, ujub, sombong dan sebagainya. Dan nasihat satu berkata di antara perkara yang besar yang terdapat bagi orang yang beriman bisa yang baca atau malam baca boleh halal dosa. Jadi kata boleh ada musrifan nanti dicek lagi katanya. Tapi bihadza qadar bi kafaratul majlis subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.